Kalau penjualan kita sudah meningkat, tentunya kita tidak bisa mengerjakan atau berjualan di counter kita itu sendirian. Nah, kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Trader Ponsel, tentunya membahas seputar jualan paket internet, paket data, voucher, kartu kredit, dan aksesoris HP. Silakan subscribe, like, komen, dan share jika video kami dirasa bermanfaat. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari bantuan ketika counter atau toko kita sudah mulai ramai, karena kita juga terbatas ya, secara fisik kita terbatas lah untuk melayani konsumen yang sudah mulai ramai atau sudah mulai banyak ya. Nah, tentunya ini termasuk salah satu upaya kami juga untuk menciptakan ya lapangan kerja lah. Nah, kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk membantu orang lain sehingga bisa berkembang juga seperti kita ponsel. Jadi kita tidak hanya melulu mencari keuntungan untuk pribadi kita, tapi juga kita bukan lapangan kerja kecil-kecilan. Jadi kalau kawan-kawan sudah mulai rame, yang baru join atau baru mulai bisnis ini juga baiknya punya niatan seperti itu, kita menciptakan lapangan kerja yang bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Nah, ya setelah 8 bulan atau mungkin setahun kan nggak mungkin juga kan kalau jalani bisnis atau kita ponsel ini jalan hanya dirimu yang jualan. Nah, di sini kan pasti kita butuh tenaga kerja tambahan ya. Nah, gimana filternya di awal-awal itu gimana cari yang bantu-bantu lah di kita ponsel ini. Ya teman-teman ya, ketika kita sudah menjalankan bisnis counter pulsa ini lama, kalau saya kan dulu perintis sendiri ya, selama 1 tahun baru saya punya karyawan atau kayak anggota baru lah untuk membantu saya dalam berjualan counter pulsa ini. Nah, bisa juga apabila ada kawan-kawan yang mau buka counter baru dan mereka ingin memakai anggota atau nggak sempat untuk menjaganya atau yang lain lah, mereka bisa juga sudah langsung punya karyawan atau anggota baru. Nah, kalau saya kan merintis nih selama 1 tahun nih ya kan. Selama 1 tahun itu saya pelajari dulu benar-benar semua mengenai counter pulsa dan paket internet dan aksesoris. Nah, ketika sudah saya kuasai, barulah saya bisa mencari karyawan atau anggota yang bisa membantu saya. Nah, syaratnya kalau kita mau cari anggota baru, yang pertama tuh harus jujur dulu. Itu yang paling penting. Karena yang berhubungan dengan counter ini semua berhubungan dengan uang. Semua berhubungan dengan uang, dari penjualan barang itu tadi kan uang tapi berbentuk barang. Belum lagi penjualan barang yang kita jual itu kan dalam bentuk uang, nominalnya juga cukup besar, kan gitu. Jadi yang paling pertama, kawan-kawan, kalau ingin mencari karyawan atau anggota untuk menjaga counter kita, yang pertama orang yang jujur. Berapa bulan ditesnya? Itu selama 1 bulan sudah cukup, 1 bulan cukup. Tapi diusahakan benar-benar kita cari yang benar-benar jujur lah. Yang pertama, dan yang kedua kalau bisa cari orang yang di sekeliling kita atau di sekitar kita aja, gak usah orang terlalu jauh kan gitu. Kenapa? Kalau orang di sekeliling kita atau di sekitar kita tempat tinggal, kita bisa kontrol mereka, kita bisa arahkan mereka, Punya keterikatan emosional lah ya. iya, dalam arti kata kita sudah lama juga mengenal anggota kita, karakter dia, keluarga dia, tempat di mana dia tinggal, cara dia berkomunikasi dengan masyarakat, dengan orang sekeliling kita tuh bagus lah. Repot juga lah kalau nggak ada ya kita kerja dulu sendiri lah, sabar lah. Kalau kita mau cari di luar, yang paling pertama kita punya catatan ya. Catatan cara mengoperasikan handphone, cara mengoperasikan
voucher pulsa, harga-harganya ya. Cara mengoperasikan apa namanya, kayak kabel data, apa fungsinya, kayak paket-paket ini kan banyak, cara registrasi kartu, cara daftar kartu, cara masukkan voucher, cara pengisian pulsa itu banyak kali yang harus dipelajari ya. Nah, kalau kita mau cari karyawan yang bisa seperti itu, ya kalau dia sudah pengalaman ya oke-oke aja sih. Iya kan. Nah itu cari yang pengalaman ya, tapi upayakan nggak terlalu jauh, dari lingkungan toko kita ya. Kalau yang sudah pengalaman kita cari ya kita cara menyampaikan cara penjualan kita kan setiap kantor kan beda-beda, atau dia pernah di kantor sebelah atau di kantor di mana dia bekerja dulu kan, atau dia sudah pernah bekerja di kantor, kita gampang mengarahkannya karena dia sebelumnya sudah pernah berjualan atau bekerja di kantor lain dan dia tinggal menjalankannya aja. Nah, dalam arti kata dia sudah hafal paket, dia sudah hafal cara pengisian, gimana cara berkomunikasi dengan customer, dia sudah paham lah. Nah, itu tinggal kejujurannya aja sih yang paling penting, itu jujuran paling penting. Tapi ada juga kalau misal jujur dia nggak punya pengalaman, repot juga ya. Kalau dia jujur nggak punya pengalaman, kita bisa edukasi, kita bisa kasih pengarahan terus ke dia, kita kasih catatan, kita kasih catatan terus selama 1 bulan atau 2 bulan, kita kasih catatan. Lama-lama kan dia juga paham cara pengoperasiannya, cara dia berbicara dengan customer, cara dia menyampaikan paket apa aja, itu belajarnya mudah lah. Ini maaf ya, kalau gendernya laki-laki perempuan mana lebih ini, kalau mudah lah di-treat. Di counter kebanyakan ya yang di-treat itu kebanyakan sih perempuan ya, perempuan yang rata-rata yang baru selesai sekolah, usia rata-rata 17 tahun lah gitu, yang dia ibaratnya dia masih mudah untuk menghafal, masih mudah untuk menjelaskan, masih mudah untuk berkomunikasi dengan orang banyak lah gitu. Tapi kalau dia ada di atas, misalnya udah 25 ke atas, ya itu ya tergantung lah, kalau dia punya skill atau dia pernah bekerja di tempat lain ya nggak jadi masalah gitu sih. Pernah punya pengalaman guru nah untuk karyawan baru lah? Nah, pengalaman guru sih mungkin ada cara penyampaiannya aja lah kepada customer. Kan ada juga kan customernya beda-beda nih, ada yang dia sukanya begini, ada cara bicara customer kayak gini, namanya dia anggota baru jualan atau baru bekerja di sini, mungkin terkejut ya dengan hal-hal kayak gitu, misalnya kayak ibu-ibu yang beli atau dia kurang paham, terus kita menjelaskan atau ada kebosanan lah, dia ada kejenuhan. Nah, di situ aja sih. Kalau yang lain sih nggak ada sih. Kalau selama kita masih bisa mengedukasi dia, kita bisa mengingatkan terus apa kendala, apa yang kurang, apa yang nggak bisa. Kita harus bertanya juga kepada karyawan kita, apa yang membuat dia nggak bisa berjualan ini, apa yang dia nggak bisa untuk beradaptasi dengan customer seperti itu. Harus kita jadi komunikasi terus. Nah itu kawan-kawan, ternyata selain jualan kita juga harus punya kemampuan untuk mengendalikan karyawan ya. Jadi kita harus paham benar terkait dengan produk-produk yang kita jual. Kita juga harus paham karakter konsumen. Kita nggak boleh bosan ya untuk mengajarkan karyawan kita itu untuk selalu memberikan pelayanan yang baik lah ya, terbilang kan untuk konsumennya. Jangan terkejut dengan perilaku konsumennya yang aneh-aneh ya. Banyak lah yang aneh-aneh, banyak lah sekali. Jadi kawan-kawan, tadi yang paling penting itu upayakan kalau mencari pekerja, yang paling pertama itu harus jujur ya, harus jujur. Yang kedua, kalau bisa tempat tinggalnya itu dekat dengan kantor kita, jadi kita tahu mudah, dan mengecilkan, meminimalkan dia tidak bertanggung jawab sama kerjaannya ya, meminimalkan dia untuk tidak lari. Yang ketiga, berpengalaman ya kalau bisa. Kenapa? Karena memang banyak detail-detail ya, sempat Anda sampaikan tadi bahwasanya jika di Telkomsel sendiri itu banyak sekali detail-detail yang harus kita pelajari sehingga kita paham benar produk yang kita jual itu seperti apa. Jadi kalau kawan-kawan sudah mulai rame, counternya sudah mulai rame, tokonya
sudah mulai kewalahan melayani pembeli dan atau ada pengembangan bisnis lain yang mau dimulai untuk mengembangkan toko kawan-kawan, segera mencari karyawan untuk membantu proses penjualan di kantor kawan-kawan. Dan tadi sudah disampaikan detail sama Nanda di Kadita Ponsel ini, tips-tips yang harus dipahami dalam mencari karyawan, dan tentunya tetap waspada dan berhati-hati karena lebih sulit mengendalikan barang ketimbang mengendalikan manusia yang tadi sudah punya basic yang tidak jujur tadi. Kalau sudah tidak jujur susah kita, karena berapapun yang ada di situ pasti udahlah. Karena yang kita kelola itu kawan-kawan adalah uang cash. Uang cash ini ya mungkin kalau kata Bang Napi dulu, kejahatan bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan, karena yang dipegang itu uang cash dan nilainya nggak sedikit lah untuk disalahgunakan. Baik, mungkin bermanfaat video kami kali ini, dan kawan-kawan jangan lupa tadi bunyikan lonceng, dan kalau misal ada video yang ingin kami buat untuk kawan-kawan silahkan email di bawah ini, dan insya Allah akan kami coba buat videonya sehingga menambah pengetahuan kawan-kawan semua. Tetaplah berbuat baik dalam menjalankan usaha apapun, karena tidak ada satu kebaikan pun yang dibalas dengan keburukan. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.